Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang bermanfaat bagi kalian. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial melakukan uji regresi berganda ya. Saya akan berupaya menjelaskan jelas mungkin dan singkat agar kalian mampu memahami dengan baik ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan tutorial dari mulai uji asumsi klasik, kemudian kita lakukan uji regresi. Nah, ini adalah beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Dimulai dari contoh ya, contoh judul penelitian agar teman-teman bisa lebih paham ya. Ini saya punya contoh judul misalnya pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada perusahaan X. Ini adalah variabel independen, motivasi dan lingkungan. Kemudian kepuasan kerja adalah variabel dependen ya, X1, X2 dan Y. Nanti teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kasus penelitian teman-teman semua. Nah, dari ini akan dibangun rumusan masalah seperti ini ya. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Dan yang ketiga, apakah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Di video sebelumnya mengenai uji T dan uji F sudah saya jelaskan. Untuk menjawab rumusan masalah ini, kita gunakan uji T karena ini adalah parsial, masing-masing variabel terpisah antara motivasi dan lingkungan kerja. Kemudian untuk yang ketiga, ini yang disebut simultan ya. Motivasi dan lingkungan ya, lingkungan kerja, variabel itu disimultankan. Apakah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Jadi yang 1 dan 2 ini adalah uji T dan yang ketiga adalah uji F secara simultan. Kemudian akan dibangun sebuah hipotesis seperti ini. Motivasi X1 terhadap Y, hipotesis 1, lingkungan kerja X2 terhadap Y, kemudian motivasi dan lingkungan kerja terhadap Y. Ini hipotesis 3. Nah, jadi seperti ini model penelitian dan hipotesisnya. Sehingga H0 dan H alternatif kita bisa bangun. H0 itu kondisi tidak terdapat pengaruh ya. Kalau H alternatif terdapat pengaruh. Nah, ini adalah hipotesisnya yang nanti kita akan uji menggunakan uji T dan uji F. Selanjutnya, metode penelitian ini biasa di bab 3 kita akan gunakan ya kuantitatif ya, dengan regresi berganda karena memang kita mempunyai lebih dari satu variabel independen sehingga dikatakan ini adalah regresi linear berganda. Nah, ini contoh pengumpulan data menggunakan kuesioner ya, sehingga data yang didapat ini berupa nominal ya, ordinal. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu ditransformasi, ini termasuk interval. Ini data merupakan tidak terkait dengan runtut waktu sehingga tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Nah, analisis data penelitian yang akan dilakukan adalah, kalau kuesioner berarti kan harus diuji instrumen terlebih dahulu, nanti kita ini skip aja. Saya sudah buatkan video khusus, silahkan dicek video uji instrumen, itu lengkap. Kemudian karena memang ini regresi, maka data ini perlu memenuhi asumsi ya, sehingga kita harus lakukan uji asumsi terlebih dahulu, dari mulai uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Nah, untuk uji autokorelasi tidak, karena memang data yang kita gunakan tidak terkait dengan runtut waktu. Selanjutnya, setelah memenuhi persyaratan asumsi klasik ini, kita lakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Tadi kita untuk mencari tahu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y secara parsial. Kemudian uji F
secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan di tutorial ini ya, uji asumsi klasik dan regresi sekaligus. Kita langsung saja, ada contoh data di sini. Contohnya ini motivasi X1, lingkungan kerja X2, dan Y adalah kepuasan kerja. Seperti biasa kita buka SPSS. Kita buka SPSS, ini sudah saya input ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan data, kita buat dulu variabel X1, X2, dan Y, lalu di copy saja datanya, masukkan ke sini ya. Oke, akan saya contohkan. Misalnya ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu, kita ulang dari awal. Kita buat dulu variabel X1, X2, Y. Ini kita sudah buat variabel seperti ini, measure-nya scale, pastikan ini, kemudian masuk ke data view. Nah, ini kan sudah ada variabelnya, lalu kita copy saja ini data dari Excel. Ini ada 100 ya, 100 responden, lalu copy, dipaste di sini. Oke, langsung masuk. Nah, setelah teman-teman memastikan, kemudian teman-teman lakukan uji regresi sekaligus uji asumsi klasik ya. Jadi kita sekali jalan. Perhatikan baik-baik ya, masuk ke analyze, kemudian regression, linear. Oke, setelah ini muncul kotak dialog seperti ini, linear regression. Nah, pastikan masukkan variabel yang ada di sini di kolom ini ke masing-masing variabel. Jenisnya apa? Nah, ini dependent. Variabel dependent ini variabel terikat, di sini adalah Y. Kita masukkan. Kemudian independent ini variabel bebas. Ini adalah X1 dan X2. Kita masukkan X1 dan X2. X1. Nah, pastikan seperti ini. Setelah teman-teman memasukkan variabel-variabelnya ke dalam kolom variabel, lalu pilih statistik ya. Kemudian pilih collinearity diagnostic, ini untuk uji multikolinearitas. Ini tidak perlu dari bin Watson karena data yang kita punya adalah cross section ya, tidak terikat waktu, bukan time series, bukan data panel, sehingga tidak perlu uji autokorelasi. Continue, plot, oke ya. Ini Zepred ini masukkan ke variabel X, kemudian srecit ini masukkan ke Y. Seperti itu. Pilih. Ini bisa di checklist, bisa enggak ya? Kita checklist saja. Histogram. Continue. Lalu pilih save. Nah, pastikan residual ini klik unstandardized residual. Ini untuk memunculkan variabel residual yang akan kita gunakan untuk uji normalitas. Continue. Pilih option. Ini pastikan ya 0,05 probability untuk F-nya. Ini continue saja. Setelah pastikan tadi kita atur, pilih OK. Akan muncul output seperti ini. Oke, kita akan bahas output ini. Nah, uji normalitas, kita bicara uji normalitas dulu. Yang belum kita lakukan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, karena kita akan pakai data ini ya. Nah, setelah outputnya keluar, kita langsung uji normalitas Kolmogorov-Smirnov aja. Masuk ke analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, pilih one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, masukkan unstandardized ke test variable list, pastikan test distributionnya pilih normal. Oke. Nah, oke, udah muncul di outputnya. Kita tinggal interpretasi. Saya sebetulnya sudah pindahkan datanya ke Word ini ya. Oke, tadi contohnya judul skripsi adalah pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada perusahaan X. X1 itu adalah variabel independent, X2 independent, Y dependent.
Nah, ini analisisnya, ini akan kita interpretasikan dari hasil output ini ya. Normalitas, multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Kemudian kita lakukan uji regresi berganda dari mulai uji hipotesis, koefisien determinasi, dan membangun persamaan regresi. Oke, kita masuk ke uji asumsi klasik dulu. Kita akan masuk ke uji normalitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel residu ini memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Nah, kita lihat tadi yang Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk normalitas, uji normalitas ya. Saya udah kopikan ke sini. Nah, kita lihat nilai SIMSIG-nya ini ada 0,2. Nah, kalau misalnya SIMSIG ini lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Kalau misalnya data kurang daripada 0,05, data tidak berdistribusi normal. Dalam kasus ini, nilai SIMSIG itu adalah 0,2. 0,2 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga data yang kita punya ini berdistribusi normal. Berarti data kita sudah normal. Oke, kita lanjut untuk uji asumsi klasik lain adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini kita tinggal lihat nilai tolerance dan VIF ya. Ini bisa dilihat dari ini ya, koefisien. Nah, data yang baik ini tidak terjadi gejala multikolinearitas ya untuk syarat regresi. Ketentuannya adalah jika nilai tolerance, ini tolerance ya, di bawah 0,1 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Oke, kita lihat X1 ini mempunyai nilai tolerance 0,9 dan VIF 1,04. Tolerance di sini lebih besar, lebih besar daripada 0,1. VIF 1,04. Ini kurang dari 10. Nah, maka disimpulkan bahwa ini tidak terjadi multikolinearitas. Berarti sudah memenuhi asumsi klasik untuk multikolinearitas. Begitupun X2. Tolerance ini lebih besar daripada 0,01 dan kurang dari 10 untuk VIF. Sehingga dikatakan ini tidak terjadi multikolinearitas. Berarti uji asumsi klasik untuk multikolinearitas sudah terpenuhi. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini kita lihat scatter plot yang sudah kita keluarkan. Nah, ini ya scatter plot ini. Apabila titik-titik ini tersebar secara acak dan tidak berpola di atas 0 nih, garis 0 ini garis X dan 0 yang ini Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini tersebar acak dan tidak berpola, maka dikatakan bahwa ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang menyebar, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dari uji asumsi klasik ini ternyata semuanya sudah memenuhi persyaratan. Nah, oke, sekarang kita tinggal lakukan uji hipotesis. Kita akan lakukan uji F dan uji T. Untuk uji F, kita lihat tabel ANOVA. Nah, ini ya, kita pindahkan saja ke sini. Nah, untuk uji F, ketentuannya adalah apabila F hitung, ini F hitung ya, lebih besar daripada F tabel, maka X1 dan X2 berpengaruh. Kalau lebih kecil, tidak berpengaruh. Atau lihat nilai SIG. Kalau nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka berpengaruh. Kalau lebih besar, maka tidak berpengaruh. Dilihat dari nilai SIG aja, di sini 0,0 lebih kecil daripada 0,05, artinya ini mempunyai pengaruh secara simultan secara uji F ya. Nah,
Jadi kesimpulannya bahwa ini mempunyai pengaruh. Kalau kita gunakan nilai F, kita bandingkan dengan nilai F tabel. Nah, nilai F tabel ini bisa teman-teman cek cara menentukannya di video sebelumnya ya, saya sudah buatkan. Ini lebih besar daripada nilai F tabel. 27 lebih besar daripada 3. Maka disimpulkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Ya, secara simultan ini jawaban rumusan masalah yang 3. Oke, berarti motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, kemudian secara parsial, ya, secara terpisah, secara masing-masing variabel bagaimana? Kita lihat nilai koefisien, tabel koefisien, ya. Ini tabel koefisien. Kita lihat nilai T dan atau nilai sig. Kalau dilihat dari nilai sig, X1 ini lebih kecil daripada 0,5, artinya punya pengaruh. Ya, berarti X1 motivasi ini mempunyai pengaruh terhadap Y. Sementara X2 ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Berarti ini tidak berpengaruh. 0,0 ini lebih kecil daripada 0,05 mempunyai pengaruh. X2 lebih besar daripada 0,05 tidak mempunyai pengaruh. Nah, artinya kita bisa lihat secara parsial X1 berpengaruh, X2 tidak berpengaruh. Atau juga bisa kita uji T, ya. Uji T ini membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, ini terlihat bahwa X1 T hitung lebih besar, X2 T hitungnya lebih kecil. X1 berarti berpengaruh dan X2 tidak berpengaruh. Nah, itu uji hipotesis, uji T. Jadi kesimpulannya adalah motivasi dari tutorial ini adalah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kemudian lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kemudian motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Itu ya. Nah, selanjutnya berapa besar kontribusi motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Maka kita lihat tabel model summary untuk menguji determinasi ya. Di sini kita lihat nilai R² 0,35. Nah, artinya 35% motivasi dan lingkungan kerja mempunyai atau berkontribusi berpengaruh ya terhadap variabel Y. Nah, itu ya caranya determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh. Nah, kemudian kalau kita ingin membangun persamaan regresi, kita lihat nilai tabel koefisien lagi ya di output kita. Nah, tabel koefisien ini kita bangun Y sama dengan, nah, konstantanya ini ya 27,354 ditambah 0,615 X1 ditambah 0,079 X2. Nah, ini adalah persamaan regresi yang kita bangun. Nah, itu saja teman-teman semua bagaimana cara melakukan uji regresi berganda sekaligus uji asumsi klasik. Jadi agar tidak itu ya teman-teman kerja 2 kali dalam analisis datanya. Nah, ini kalau contoh kasus uji asumsi klasiknya normal semua atau memenuhi syarat. Nanti apabila misalnya ada beberapa dari hasil uji asumsi klasik tidak memenuhi syarat, teman-teman tinggal perbaiki datanya ya. Misalnya tidak normal, nanti bisa ditransformasikan, atau ada terjadi heteroskedastisitas, apa yang harus dilakukan? Itu harus dipenuhi terlebih dahulu, dan videonya sudah saya buat sebelumnya. Sebetulnya ini video yang pengulangan ya, namun saya buat lagi agar lebih mudah dipahami dan mempunyai kualitas audio yang lebih jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.